Oke, kembali lagi di Ericsson Electronic. Video kali ini adalah video lanjutan dari video part 1, yaitu pembuatan program sorting barang menggunakan diagram ladder ya, yaitu diaplikasikan menggunakan software Tia Portal. Nah, video kali ini adalah video untuk penjelasannya, yaitu penjelasan tiap-tiap bagian dari diagram ladder yang sudah saya buat di part 1. Oke, langsung saja, let's get started. Oke, untuk download softwarenya, di sini saya menggunakan website VLC for Me, ya. Nah, di website tersebut kita bisa tulis ya di Google Tia Portal VLC for Me, akan muncul beberapa pilihan. Nah, di sini kita pilih versi yang sesuai keinginan kita. Versi paling tinggi untuk bulan Oktober ini, Oktober 2020 adalah versi 16. Nah, di sini saya menggunakan versi 15 yang sudah saya install. Misalkan kita menggunakan versi 15.1 ya. Nah, ini ya. Kita klik. Kita membutuhkan 3 software. Yaitu Tia Portalnya sendiri. Ini. Kemudian ada Simatic. Simatic itu digunakan untuk simulasi. Jadi kita bisa mensimulasikan tanpa hardware. Gitu. Kemudian ini SimEKB itu digunakan untuk aktivasi dari software Tia Portalnya sendiri. Oke, jika kalian sudah mendownload 3 file ini, maka akan didapat seperti ini. Kita install terlebih dahulu Tia Portalnya pastinya. Nah, file Tia Portalnya sendiri itu sekitar besar ya, sekitar belasan giga, 13,3 giga. Jadi pastikan kuota Anda cukup untuk mendownloadnya. Kemudian ada Simatic, itu sekitar 1,5 giga, dan SimEKB sekitar 25 MB. Nah, kita install dulu Tia Portal, kemudian install Simatic, kemudian aktivasi menggunakan SimEKB. Setelah kita install, kita buka software Tia Portalnya, kemudian kita masuk ke Create New Project ya. Kita klik Create New Project, kemudian kita ketikkan project yang kita inginkan, nama project yang kita inginkan, misalkan project RX1. Kemudian kita pilih tempat penyimpanannya, kemudian create. Kemudian setelah itu kita klik project view. Ya, ini adalah tampilan project view. Untuk portal view adalah ini. Jadi secara umum atau settingan secara umum bisa di portal view, tapi untuk pemrograman diagram ladder kita di project view seperti ini. Nah, di sini bisa lihat ada nama file, yaitu file project kita, yaitu project RX1. Di file tersebut kita tambahkan device yang ingin kita gunakan. Nah, misalkan kalian menggunakan hardware tertentu, nah kalian pilih hardware tersebut atau device tersebut. Nah, di sini saya contohkan ya, kita tambahkan device baru, add new device. Kemudian pilih controllers. Nah, di sini ada 3 ya, controllers, HMI, terus PC systems. Nah, untuk controllers itu adalah ya dari PLC-nya sendiri. Untuk HMI adalah modul HMI-nya. Kemudian ada PC systems itu untuk SCADA-nya. Nah, kita akan gunakan controllers dan SCADA. Controllers kita gunakan, contohnya adalah ini, yaitu dengan PLC Siemens CPU 1215C DC. Kita pilih yang paling bawah. Oke. Kemudian kita buat device baru atau tambah device baru. Kita pilih PC Systems. Kemudian kita pilih Simatic HMI Application. Kemudian WinCC RT Advanced. Klik OK. Oke, kita sudah mempunyai 2 device ya, PLC-nya dan SCADA-nya. Nah, di sini kita harus setting masing-masing device tersebut. Kita setting terlebih dahulu untuk SCADA-nya. Nah, di sini kita tambahkan
port komunikasi atau modul komunikasi di SCADA tersebut, di mana ada dua komunikasi untuk PLC Siemens, ada Profinet dan Profibus. Kita harus setting di komunikasi yang sama, di modul komunikasi yang sama. Nah, di sini saya menggunakan Profinet ya, di mana Profinet ini saya pilih IE General. Kita double klik. Nah, di sini kita double klik di portnya. Kita tambah subnet baru karena ini belum ada, kita add new subnet. Oke. Kemudian pada PLC kita juga setting. Kita pilih device configuration. Kemudian kita double klik di sini. Kemudian pilih subnet yang sama seperti yang disetting pada SCADA, yaitu ini ya. Oke. Kita bisa lihat di network view. Nah, sudah terhubung ya, PLC dan SCADA-nya sudah terhubung dengan subnet yang sama, dan IP address-nya juga satu kelas, di mana satu kelas tersebut adalah, kita contohkan, kita buka ini, nah ini titik 0.2, sedangkan untuk SCADA-nya adalah titik 0.1, satu kelas ya. Seperti itu. Jadi kita harus satu kelas dan satu subnet untuk menghubungkan device SCADA dan device PLC-nya. Oke, setelah sudah, kita baru buat diagram ladder-nya, itu di program logs dan main. Di sini kita buat diagram ladder-nya. Oke, lanjut kita masuk ke penjelasan program sorting barang yang sudah saya demokan untuk pembuatannya di part 1. Oke, kita masuk ke pemrograman diagram ladder-nya. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu penjelasan programnya. Oke, kita buka simulasinya ya, yaitu dengan menggunakan Start Simulation. Jika kita mengklik atau memilih Start Simulation, maka software Simatic akan otomatis muncul. Kemudian otomatis compile dan mengupload atau mendownload program tersebut ke device-nya. Oke, jadi ini seperti CPU asli atau PLC-nya sesungguhan yang ada di hardware, yaitu ada run, stop, dan myers. Kita pilih run. Kemudian untuk mensimulasikan di diagram ladder, kita pilih ini ya, monitoring on atau off. Untuk penjelasan bagaimana cara kerja atau konsep dari program ini, yaitu program sorting barang, sudah saya jelaskan di part 1. Jika kalian belum nonton, silahkan tonton terlebih dahulu video part 1 tersebut. Oke, di sini ada start. Jika kita aktifkan, nah kita bisa aktifkan dengan cara klik kanan modify, lalu modify to 1. Untuk matikan modify to 0. Nah, kita juga ada shortcutnya, yaitu Ctrl F2 dan Ctrl F3. Oke, kita nyalakan menggunakan Ctrl F2. Oke, nyala ya. Maka kontak atau coil on ini akan aktif. Kita off, itu Ctrl F3, mati. Coil on tetap nyala. Karena apa? Karena kita tahan menggunakan ini, kontak internal. Dimana jika kita aktifkan start, maka akan mengaktifkan on, sehingga mengaktifkan kontak internal on juga. Jadi walaupun start ini dimatikan, kontak on akan tetap aktif karena coil on aktif, seperti itu. Nah, jadi tombol start hanya ditekan satu kali saja, kemudian dilepas, maka tetap aktif. Kemudian coil on ini itu digunakan untuk ini ya. Ini saya taruh di tiap masing-masing logika diagram ladder-nya. Karena apa? Karena jika kita stop, kita aktifkan stop atau reset ini, akan membuka rangkaian sehingga coil on mati. Nah, sehingga akan menonaktifkan semua pemrograman atau logika dari diagram ladder ini. Seperti itu. Kemudian
Di sini juga ada stop preset ya, yang tadi sudah dijelaskan. Jika kita aktifkan, maka stop preset ini akan memutus sambungan on sehingga mati. Kemudian stop preset tersebut juga akan mengaktifkan ini. Nah, di sini apa yang diaktifkan yaitu seperti koil-koil yang berhubungan dengan logika pemrograman, yaitu ada box 1 full, box 2, box 3 full. Kemudian ada reset counter, kemudian ada seperti sensor dan state-nya. Itu saya nonaktifkan atau saya reset bit, itu dengan coil R ini. Jadi perbedaan untuk ini, jika kita menggunakan coil ini dengan menggunakan coil R ini, atau kita bisa menggunakan coil S ini, nah itu ada perbedaannya. Jadi masing-masing ini ada perbedaan dari settingannya. Untuk S ini itu maksudnya adalah kita on-kan coil conveyor melalui on ini ya. Jika kita on-kan ini, jika kontak on ini aktif, yaitu melalui coil ini aktif, maka conveyor juga aktif. Nah, walaupun on ini mati, conveyor akan tetap nyala. Karena apa? Karena kita pilihnya set bit. Jadi set bit itu kita pertahankan on-nya. Tetapi jika kita memilih coil ini, itu maka coil tersebut akan mati jika triggernya mati, seperti itu. Kemudian untuk mematikannya bagaimana untuk S ini? Yaitu dengan cara reset bit. Jadi kita aktifkan reset bitnya, maka akan mati. Seperti itu. Oke, jadi untuk penjelasan reset bit dan set bit seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Untuk yang belum paham bisa komentar di bawah. Oke, jadi stop preset akan mengaktifkan logika ini, yaitu coil-coil untuk menonaktifkan atau mereset ulang keseluruhan sistem sehingga mengulang dari awal. Kemudian saya OR-kan dengan loop ya. Jadi kita taruh paralel seperti ini, kita OR. Jadi antara stop preset dan loop ini sama fungsinya. Akan tetapi perbedaannya adalah jika kita mengaktifkan loop, maka ini stop preset ini on ini tidak akan mati karena tidak memutus sambungan dari on-nya sendiri. Seperti itu. Jadi loop ini digunakan untuk saat kita ingin mengelup ulang programnya. Jadi setelah alarm menyala lalu mati, kemudian akan mengelup ulang dari awal. Itu. Kemudian selanjutnya adalah ini. Ada sensor 1 ini ya, logikanya ini. Kemudian ada sensor 2, ada sensor 3, lalu ada sensor 4. Oke. Sensor 1 itu adalah untuk mengaktifkan selektif 1, sensor 2 untuk selektif 2, begitupun selanjutnya. Nah, untuk sensor 1 ini berbeda dengan sensor 2, 3, dan 4 karena sensor 1 sudah saya jelaskan di part 1, yaitu bagaimana cara kerjanya. Jadi cara kerjanya adalah kita harus kembali ke sensor 1 untuk memasukkan barang, baru kita mensorting dengan 3 sensor ini. Pada sensor 1, nah di sini bisa mengaktifkan state S1, yaitu saat alarm mati atau stop sensor mati. Karena ini NC ya. Jadi kita aktifkan sensor 1, maka state 1 juga akan aktif. Nah, aktifnya sensor 1 ini menggunakan set bit, sehingga sensor 1 mati, state S1 ini akan tetap aktif, yaitu mengaktifkan ini ya, akan tetap aktif walaupun ini mati. Jadi seperti halnya kita aktifkan sekali, lalu kita matikan, ini akan tetap aktif, mengaktifkan kontak ini. Nah, kontak ini akan menonaktifkan conveyor, yaitu menggunakan reset bit. Selain itu, juga diparalel dengan algoritma program ini. Ya. Nah, di mana itu adalah menonaktifkan sensor 2, sensor 3, dan sensor 4, menggunakan reset bit juga. Kemudian akan mengaktifkan selektif valve 1 ini. Di sini menggunakan kontak NC ya. Jadi ini nonaktif.
akan tetap bisa mengaktifkan channel valve 1. Kemudian juga akan mengaktifkan timer ini. Nah, di sini saya menggunakan timer T-on atau timer on, di mana logikanya adalah saat T-on ini masih aktif, itu timer 4 detik. Setelah 4 detik, key baru aktif. Jadi, stop silent valve 1 ini akan aktif setelah 4 detik, gitu. Setelah 4 detik, stop silent valve 1 ini akan aktif, sehingga mengaktifkan kontak ini. Akan mengaktifkan stop silent 1 sehingga silent valve 1 akan mati. Jadi intinya, dua baris program ini adalah silent valve 1 akan aktif selama 4 detik saja, gitu. Selama 4 detik, maka akan mati silent valve 1-nya. Kemudian matinya silent valve 1 akan menyambungkan rangkaian ini, sehingga ini aktif. Yaitu mengaktifkan apa saja, yaitu mereset bit state 1, yaitu ini ya, yang tadinya aktif, ini akan mati, kemudian menyalakan kembali konveyor yang tadinya mati, kemudian menonaktifkan stop sensor 1, kemudian mengaktifkan stop sensor 1 sehingga ini akan terbuka rangkaiannya, sehingga jika kita menyalakan sensor 1 ini akan terhalang karena ini rangkaian terbuka, sehingga state 1 tidak akan aktif kembali. Kemudian menonaktifkan stop sensor 2, 3, dan 4. Nah, ini berhubungan dengan pemrograman selanjutnya, dan saya akan jelaskan. Oke, untuk sensor 1 seperti itu. Kemudian lanjut ke sensor 2. Nah, untuk sensor 2, di sini ada beberapa algoritma yang hampir sama, akan tetapi beda konsep. Pertama, jika kita aktifkan sensor 2, maka state S2 akan aktif. Nah, aktifnya sensor 2 itu berarti barang tersebut warna merah ya. Jika warna hijau berarti sensor 3, jika warna biru sensor 4. Tergantung warna barangnya. Nah, di sini saya misalkan sensor 2 yaitu warna merah. Jika sensor 2 aktif, maka state S2 akan aktif. Dengan syarat box 1 full harus mati. Stop sensor 1 ini aktif, yaitu aktifnya ini. Kemudian stop sensor 2 non aktif atau mati, ini ya. Baru state S2 akan aktif. Nah, aktifnya state S2 ini akan mengaktifkan kontak S2 sehingga mematikan konveyor, kemudian menonaktifkan sensor 3 dan 4, kemudian juga akan mengaktifkan silent valve 2. Kemudian ada timer sama seperti yang di atas, yaitu untuk sensor 1, di mana menggunakan 4 detik juga. Jadi silent valve 2 ini akan aktif selama 4 detik. Setelah 4 detik, maka ini akan aktif. Logika ini akan aktif, yaitu apa saja. State S2 akan non-aktif atau mati, ini mati. Kemudian stop silent 2 ini akan aktif sehingga memutus sambungan ini, sehingga silent valve 2 akan mati. Kemudian stop sensor 1 akan mati menggunakan stop reset, ini ya, akan mati yang tadinya aktif. Kemudian mati sehingga ini membuka rangkaian, sehingga jika kita nyalakan sensor 2 lagi, ini state S2 tidak bisa nyala karena rangkaian akan terputus. Kemudian ada stop sensor 2 ini aktif, ini juga ini aktif sehingga akan membuka rangkaian juga. Oke, itu untuk sensor 2. Untuk sensor 3 bagaimana? Sama, konsepnya sama, cara kerjanya sama, hanya perbedaannya adalah kontaknya atau nama kontaknya. Misalkan ini menggunakan kontak state S2, di sini menggunakan kontak state S3. Jadi cara kerjanya sama. Kemudian untuk sensor 4 juga sama ya. Untuk cara kerjanya seperti itu. Kemudian di sini patokannya adalah stop sensor 1. Bisa dilihat sini ada stop sensor 1, stop sensor 1, ini stop sensor 1 juga. Di mana stop sensor 1 tersebut itu digunakan agar kita bisa bergantian. Nah, jadi urutannya adalah
sensor 1, kemudian sensor 3, 4, atau 2. Terus sensor 1, lalu antara 3 sensor ini. Sensor 1, terus antara 3 sensor ini. Jadi bergantian seperti itu. Sensor 1, sensor 2, sensor 1, sensor 4, sensor 1, sensor 3, sensor 1, sensor 2. Seperti itu contohnya. Jadi adalah kita harus kembali ke sensor 1 untuk memasukkan barang, kemudian di sorting lagi oleh 3 sensor warna ini. Seperti itu. Jadi patokannya adalah sensor 1, yaitu melalui kontak stop sensor 1. Oke, selanjutnya adalah penjelasan counternya. Nah, saya pisah di network 2 untuk bisa jelas saja atau bisa lebih rapi. Nah, di counter ini, di pemrograman counter ini itu simple saja ya, dimana counter ini ada 3, yaitu masing-masing sensor, yaitu sensor 2, 3, dan 4 untuk warna merah, hijau, dan biru. Nah, di sini bisa dilihat counter ini itu diaktifkan oleh sel valve 2, 3, dan 4 ya. Jadi ada sel valve aktif itu menghitung 1, kemudian ada aktif lagi menghitung 2, seperti itu sampai jumlah PV-nya. Nah, PV ini saya menggunakan 20. Jadi jumlah maksimal itu dari box ini adalah 20. Jika sudah 20 maka dianggap full atau penuh. Seperti itu. Ini juga. Kemudian di sini bisa dilihat ada CU. CU itu adalah counter up, yaitu aktifnya atau trigger untuk mengaktifkan atau menambah jumlah counternya. Terus ada CV, itu current value, nilai counter sekarang. Misalkan sudah bertambah 2, ya ini akan tertulis 2. Kemudian ada PV. PV itu adalah ya settingannya, kita menginginkan fullnya ini berapa, counter maksimalnya berapa. Kemudian ada reset. Reset itu kita mereset ulang counter ini sehingga menjadi 0 jika kontaknya diaktifkan. Nah, kontak yang diaktifkan adalah reset counter 1. Kemudian untuk ini reset counter 2, ini reset counter 3, yaitu diaktifkan saat apa? Saat ini. Saat stop atau reset ini diaktifkan, sehingga reset counter akan aktif, sehingga akan mereset counternya gitu. Nah, kemudian jika CV ini sudah 20 atau sama dengan PV ini, CV sama dengan PV, maka key akan aktif, mengaktifkan box 1 full. Jadi counternya sudah 20 sesuai settingannya, maka box 1 akan aktif. Begitupun untuk box 2 full dan box 3 full. Nah, aktifnya box 1, 2, 3 full ini itu akan mengaktifkan ini sehingga rangkaian akan tertutup. Kemudian saat sel valve 2, 3, dan 4 ini aktif, ini tidak bisa. Jadi kita harus pastikan mati baru algoritma program ini baru aktif, baru bisa aktif. Di mana algoritma program tersebut adalah alarm, untuk alarm, di mana sini saya menggunakan timer operation TP ya. Jadi timer operation itu ada beberapa pilihan, TP, T-on, T-off, T-on air, dan sebagainya. Nah, di sini menggunakan TP saya, di mana TP ini berbeda dengan T-on. Jika T-on itu ini belum aktif, jika timer belum berakhir. Jika TP ini, maka alarm akan aktif selama timer aktif gitu. Jadi selama 3 detik ini akan aktif. Kemudian selama ini aktif, ini kan berarti membuka rangkaian sehingga loop belum bisa aktif. Tapi jika sudah lagi 3 detik, alarm mati, ini akan menutup rangkaian sehingga loop akan aktif. Loop ini apa? Loop ini seperti halnya stop reset yang sudah saya jelaskan di atas. Ini ya. Akan mengaktifkan ini sehingga akan mengulang keseluruhan sistem. Jadi seperti mengulang dari awal gitu. Box 1 full akan mati, 2 akan mati, 3 mati, kemudian ada reset counter, kemudian sensor akan mati, state-nya juga akan mati, semuanya akan di reset bit atau dinonaktifkan sehingga akan mengulang dari awal, seperti itu. Kemudian untuk alarm sini ya, jika alarm aktif maka sensor 1 belum bisa mengaktifkan state 1 lagi. Jadi kita tunggu alarm mati baru
sensor 1 bisa mengaktifkan state S1. Seperti itu untuk kontak alarm ini. Kemudian untuk box 1 full, box 2 full, dan box 3 full itu logikanya juga akan saya terapkan di sini. Yaitu jika box 1 full, maka sensor 2 tidak bisa akan mengaktifkan sensor state S2. Jadi sensor 2 diaktifkan, box 1-nya aktif nih, maka akan membuka rangkaian. Maka state S2 tidak bisa aktif. Tapi akan bisa mengaktifkan ini. Akan mengaktifkan ini ya, box 1 full aktif, akan mengaktifkan stop sensor 1. Sehingga walaupun sudah full, itu akan conveyor akan tetap nyala dan akan tetap harus kembali ke sensor 1. Begitupun untuk sensor 3 dan sensor 4. Oke, mungkin itu saja penjelasannya. Selanjutnya kita coba simulasikan lagi. Kita pilih ini ya, start runtime on the PC. Kita tunggu compile-nya ini. Ya, ini adalah hasil dari SCADA-nya atau tampilannya. Kita ulangi ya, kita pilih stop, kemudian run, kemudian kita pilih start. Nah, di sini kita bisa simulasikan, kita aktifkan sensor 1, kemudian kita matikan, kita tunggu 4 detik, ini akan aktif, kemudian conveyor akan aktif lagi, kemudian kita sorting warna dari barang yang akan masuk tersebut. Yang masuk tersebut itu warna merah, hijau, atau biru. Misalkan hijau, kemudian nonaktifkan. Nah, silent valve 3 ini akan aktif mendorong barang tersebut ke box warna hijau sehingga mengkontrol menjadi 1. Kemudian selanjutnya kita aktifkan lagi, barang akan masuk ke atas ke conveyor utama, kemudian di sorting lagi, misalkan warna biru. Oke, terus sampai bernilai 20, 20, dan 20. Kita percepat saja, kita 19, ini 19, ini 18. Oke, kita sorting lagi, kita masukkan barang lagi, barang didorong ke atas ke conveyor utama, kemudian kita off, kemudian kita aktifkan lagi. Nah, jika sudah 20 maka bertulisan full. Kemudian kita aktifkan lagi, kita matikan, kemudian kita aktifkan yang hijau ya. Nah, akan bertulisan full juga. Kemudian kita aktifkan lagi, kita masukkan barang lagi. Nah, kita coba menggunakan sensor merah ya. Barang tersebut sensor merah. Nah, tidak terjadi apa-apa karena sudah full. Jadi valve kedua ini tidak bisa mendorong barang tersebut ke box merah karena sudah full. Begitupun jika sudah melewati ini, sensor hijau dan biru tidak bisa aktif. Kecuali kita aktifkan lagi sensor 1. Seperti itu. Kemudian kita warna biru. Kemudian kita aktifkan sensor 1 lagi. Kemudian kita sensor 4 kita aktifkan, warna biru full semua ya. Sudah full semua, kita tunggu alarm aktif ya. Kemudian setelah itu akan kembali ke 0. Seperti itu. Jadi akan mengulangi dari awal lagi. Kita harus masukkan barang lagi. Kemudian kita sorting lagi seperti itu sampai berulang-ulang melooping. Jadi untuk cara kerjanya seperti itu ya. Sudah saya jelaskan detail untuk penjelasannya juga di part 1. Itu video pembuatan program diagram rendernya dan juga SCADA-nya. Kalian bisa lihat di video part 1 tersebut. Oke, itu adalah penjelasannya. Kita juga bisa mensimulasikan di diagram laddernya. Jadi kita aktifkan ya, kita ulangi, stop, kemudian run lagi, kita kontrol F2, kontrol F3, on ya. Kemudian sensor 1 kita aktifkan. Nah, ini akan mengcounting ya, timer sampai 4 detik. Nah, baru silent valve mati. Kemudian sensor 1 mati juga. Kemudian kita aktifkan sensor merah. Nah, selama 4 detik silent valve 2 aktif, kemudian mati. Kemudian kita aktifkan sensor 3, itu tidak bisa.
Karena apa? Karena harus kembali ke sensor satu lagi. Kita aktifkan sensor satu lagi, baru kita bisa men-sorting lagi sensor 2, sensor 3, atau sensor 4 seperti itu. Nah, di sini bisa lihat yang tadi yang sudah ke sorting adalah ini ya. Untuk warna merah sudah ada 2. Kita coba reset. Kita aktifkan stop reset, kita nonaktifkan. Nah, akan kembali ke 0. Seperti itu. Oke, jadi untuk simulasinya seperti itu dan juga penjelasannya seperti itu. Next video jika kalian ingin lebih detail bagaimana cara kerja dari tiap-tiap mapping coil atau kontak, kalian bisa komentar di bawah. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.